Halo, perkenalkan nama aku Faras. Halo, nama aku Clara. Halo Sobat Riu, udah pada tahu belum nih tentang manajemen risiko itu apa? Pada konten kali ini kita akan tanya-tanya seputar manajemen risiko. Yuk ikuti videonya. Halo Mas, Halo. izin tanya-tanya boleh Mas? Boleh, silakan. Terima kasih Mas. Oh iya, silakan. Sebelumnya boleh perkenalin dulu Mas, namanya siapa? Boleh. Halo, perkenalkan nama aku Faras. Nah, aku mau nanya-nanya nih Mas tentang manajemen risiko di industri reasuransi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dari risiko dan manajemen risiko itu? Jadi, resiko itu adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan atau dapat dikendalikan akibat dari suatu kejadian peristiwa tertentu. Oke, kalau misalkan manajemen risiko itu sendiri tuh apa Mas? Jadi kalau manajemen risiko itu sendiri adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Wah, insightful banget ya Sobat Rio. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas jenis-jenis risiko lain dalam manajemen risiko? Oh, tentu ada dong. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai jenis gitu ya. Untuk jenisnya ada seperti risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Sobat Rio, yuk kita tanya yang lainnya. Halo Mbak. Hai. Izin tanya-tanya sebentar Mbak. Boleh. Mbak, boleh perkenalan nggak namanya siapa? Halo, nama aku Clara. Mbak, aku mau tahu dong, apa sih perbedaannya dari resiko strategis sama resiko operasional itu apa sih perbedaannya? Jadi, untuk resiko strategis itu, Vi, adalah suatu resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sedangkan kalau resiko operasional sendiri itu adalah resiko akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Wah, detail banget kan penjelasannya Sobat Rio. Nah, Mbak Clara, aku mau tanya-tanya lagi dong. Kira-kira tahu nggak Mbak Clara perbedaannya dari risk event, risk limit, sama risk inherent itu apa ya? Oke, satu-satu ya, Vi. Oke. Vi, risk event itu merupakan sebuah peristiwa yang menimbulkan potensi terjadinya situasi yang memburuk. Oke. Sedangkan risk limit itu adalah nilai batasan resiko dan menjadi acuan bagi unit pemilik resiko. Dan yang terakhir, risk inherent adalah tingkat resiko tanpa adanya tindakan dan kontrol. Terus Mbak, dalam manajemen risiko itu ada nggak sih hal yang perlu dipahami lagi nih? Ada dong, Vi, yaitu risk capacity, risk appetite, dan risk tolerance. Jadi pengertiannya, kalau risk capacity adalah maksimum nilai resiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan risk appetite itu merupakan nilai selera resiko yang dihitung berdasarkan nilai batasan keseluruhan resiko. Dan yang terakhir adalah risk tolerance, yaitu nilai batasan resiko yang dapat ditoleransi. Wah, Sobat Rio udah banyak kan tahu tentang manajemen risiko. Terima kasih banyak ya Mbak Clara atas penjelasan yang sangat-sangat insightful pada konten manajemen risiko. Oke, Vi.